buat seluruh besti-besti aku yang suka nitip paketnya di lapak aku. Mohon maaf, mulai dari sekarang kalian nggak bisa lagi nitip di tempat aku. Kenapa? Di sini aku mau jelasin ya. Hanya masalah cuman ya, tapi itu rasanya sakit. Nah, dulu berawal dari dulu ada ya, karena memang tempatku selalu tempat untuk just tipan orang gitu kan, dan aku sebenarnya nggak jadi masalah, bener nggak jadi masalah. Aku suka orang yang kayak gini nih, ngebantu apalah kayak gitu, aku suka. Dan waktu kalian just tip tempat aku nggak ada kan, 1000 2000 atau berapa perak pun tuh aku nggak ada pernah minta apapun sama kalian, karena pure aku itu pengennya ngebantu ya di sini. Tapi janganlah sampai kayak gini. Di sini aku pengen cerita sedikit ya, yang buat rasanya sakit kali. Berawal, nah ini tadi sesuatu yang nggak jadi masalah, terakhirnya jadinya masalah. Sampai aku ungkit lah sekarang ya, aku ungkit karena apa? Buat aku terlalu udahan ya, udah terlalu. Jadi waktu awal-awal oke, dia memang permisi kak, nanti aku titip ya paket, oke nggak jadi masalah. Nah letak tempat aku, ngambilnya berapa hari kemudian. Nah ini kan beca nih, bukan di sini aja, bukan nonton di sini, pulang balik ya kan. Jadi tuh paket tiap hari aku bawain, pulang pergi tuh aku bawa paket sampai berapa hari baru diambil, oke nggak jadi masalah. Terus berlanjut sering begitu, terus makin kemarin kalau paketnya dia datang tuh dia nggak ada permisi lagi tuh, tiba-tiba paket aja datang. Terus habis itu nggak ada lagi juga tuh permisi kak, aku mau ambil paket, udah nggak ada lagi, ambil aja. Dah sampai beberapa kali seperti itu, oke nggak jadi masalah, oke. Nah nih kejadian, jadi kemarin itu dia bilang kak aku mau ngambil paket. Aku sempat berpikir paket yang mana, ada loh kak aku nitip paket. Nah aku memang ada beberapa hari, udah seminggu lebih gitu perasaanku tuh udah seminggu lebih lah. Ada memang anakku kebetulan yang nerima paketnya bukan aku, karena aku kan nggak selalu stay di sini gitu kan. Jadi yang nerima paket tuh anak aku. Sempet paketnya siapa bang? Paket si Polan mah. Oke, dah diletakkan di tempat biasa. Nah, dan aku nggak tahu kapan itu diambil, udah sampai lama. Tiba-tiba semalam ketemu, kak aku mau ngambil paket. Paket yang mana? Berpikirlah aku, karena aku udah namanya itu paket ku letak di situ aja, jadi biar kalau ada yang mau ngambil tuh nampak ya kan. Dan aku beres-beres juga nggak ada gitu. Paket yang mana, apa nggak udah diambil? Nggak ada loh kak, aku nggak ada nyuruh orang ngambil, nggak ada anak-anak suruh ngambil. Berpikirlah aku, oh mak, dah gawat ini. Jadi setelah itu aku tanya lah, ya kan, ini singkatnya aja lah ya kan, kronologi singkatnya. Aku tanya sama anak-anak aku, paketnya ibu ini mana? Aku bilang, tapi dia diambil. Laki aku juga bilang, tapi dia diambil. Tapi dia bilang belum loh, belum diambil. Nah dia tuh nanya, loh tuh kan, jadi kami cari nggak nemu. Emosi lah mama ya kan, dikasih amanah, suruh jaga paket tapi nggak diambil, terakhirnya hilang. Anakku kumarahin ya, anakku yang kecil kumarahin. Aku takutnya mereka itu dimainin tuh ya, karena tapi ya sebenarnya aku pun ini ya, dalam hatiku nggak mungkin, karena walaupun Keke Queen itu masih kecil, mereka tahu itu bukan punya mamanya, dan mereka nggak bakalan mainin seumur umur orang nitip paket tuh nggak pernah yang dibongkar tuh, nggak pernah. Jadi bener deh, nggak ada nih ada mainin, atau ada lagi kayak gimana, nggak ada loh. Mana aku tuh marah betulan marah kan, rumah tuh aku bongkar, gimana ya kalian kayak gini. Singkat cerita, karena memang udah nggak dapet, jadi aku chat, jadi macam mana, kayak katanya orang ini udah diambil. Sempat juga lah aku agak-agak kesel ya kan. Tuh kemarin itu pun udah nggak ngomong kalau mau nitip paket, terus ngambilnya juga nggak pernah ngomong. Lah ini tiba-tiba seperti ini, jadinya tuh kayak gimana. Ya udah, daripada recok, aku nggak mau recok. Udah aku cukup yang marahin anak-anak aku di rumahnya juga, kami jadinya panas kan. Yang jelas laki aku nggak terima, suami aku nggak terima anak-anak aku kemarin cuman gara-gara si paket ini tadi kan gitu. Semua anak aku kemarahin kan, jadi nggak terima. Jadi suasananya panas. Jadi daripada apa, aku tuh memang lagi males untuk recok ya. Kenapa aku bilang males untuk recok? Dulu lah, kalau masalah dulu tuh barbar jiwa ya kan. Kalau sekarang udah tua lah, damai-damai aja lah ya kan hidup ini. Jadi aku tanya berapa rupanya, ya udahlah aku ganti aja, aku ganti loh, dan diterima loh, dikirimkan rekeningnya. Itu udah aku TF. Kalian bayangin, bukan aku yang pesan paket dan dia nitip, just tip nggak ada, just tipnya jasa-jasanya itu, tapi aku ya udah aku bayar biar nggak jadi masalah. Terus nggak lama dianya ngechat balik, kak aku tadi nggak enak loh kak. Jadi aku tanya lah kak sama kurirnya kak, ternyata belum diantar dia kak. Tuh kalian bayangin gimana perasaanku aku udah marahin anakku ya. Aku udah marahin anak aku gara-gara tuh paket. Seharusnya kalau aku udah bilang nggak ada loh kayaknya, tapi udah diambil, seharusnya dia itu cross check balik dong si kurir ini gitu loh. Kayaknya udah diambil, nggak ada loh kak katanya, nggak ada, anak-anakku suruh ngambil. Jadi setelah aku TF dia baru cross check tuh ke kurir. Rupanya memang belum diantar kurir sama si kurir. Coba aja dari awal dianya itu udah cek sama si kurir, kan nggak jadi seperti ini. Kalian bayangin gimana sakitnya aku
Cuman hanya gara-gara paket dia. Aku rela loh, aku rela bayar. Aku bayar paket dia yang dipesan dia, yang menurut dia, yang bukan menurut dia, ternyata hilang ya kan, mau diambil dia nggak ada di tempat aku. Aku rela bayar. Nyatanya apa? Kesalahan letaknya nggak di aku. Kalian bayangin, jadi aku harus kayak gimana? Memang sekarang ini dia, Kak, kirim rekening lah, Kak. Aku nggak enak, Kak, kirim rekening. Cuman rasa di siniku tuh kayak gimana ya? Sakit kayaknya. Cuman gara-gara dia. Aku sampai nggak percaya loh sama Nana. Aku dari awal laki aku udah bilang nggak usah, capek kali. Dia juga aku bilang, sekarang posisi sekarang ini beca aku lagi rusak. Jadi kalau mau nitip paket, tolonglah di situ dititipkan, hari itu juga diambil. Enggak dibuatnya begitu. Dibiarkannya. Jadi aku ngoyo-ngoyo, aku bawa pulang. Kemarin tuh ada paket dia besar. Kayaknya mau aku bawa pulang nggak mungkin, karena kondisinya aku jalan dari Simpang Amoy ini ke rumah, membawain paket dia. Jadi aku titipkan sama orang. Bisa loh dia tuh ngambil. Kenapa waktu di tempatku itu nggak bisa langsung gitu datang paket langsung diambil? Harus berapa hari? Harus terjadi insiden kayak gini nih. Seolah-olah itu paket sudah di rumahku. Dia mau ngambil, ternyata tidak. Cobalah kalian bayangkan. Jadi maaf ya mulai dari sekarang jangan lagi kalian titip-titip paket di tempatku. Mau siapapun aku nggak bakalan terima. Karena dulu aku juga pernah kena masalah gara-gara paket ini. Terus aku ya udahlah, yang penting udah kalian bayar, kalau cuma untuk nitip aja nggak jadi masalah. Ternyata begini. Ya, mulai dari sekarang mohon maaf, aku nggak nerima lagi tempat titipan paket, oke?